Oke, yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riana dan Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, Ibuku. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat. Bagaimana perasaannya hari ini, Ibu Riana, Ibu Sri? Bahagia, Mem. Alhamdulillah baik. Bertemu lagi kita. Iya, bertemu lagi. Kemarin kita sudah bertemu langsung. Sekarang kita bertemu di Gmeet ya. Baik, Ibu Riana sama Ibu Sri, kita akan mempraktekkan pada tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi konseptual. Baik Ibu Riana di sini sebagai apa ya Ibu Riana? Sebagai coach, Ibu. Bu Ya, Sri sebagai coachi. Ya, Bu Riana sebagai coachnya, Ibu Sri sebagai coachinya. Kita Iya. kucing-kucingan ya Bu ya hari ini ya. Ya, baik. Untuk tahapan coaching ini ada beberapa tahapan ya Ibu Riana dan Ibu Sri. Yang pertama kita akan melakukan prasupervisi. Ya, saya nanti akan berbincang-bincang dulu dengan Ibu Riana sebagai coachnya, dan selama nanti proses coachingnya saya akan mengobservasi dan mencatat, dan nanti setelah selesai praktek coachingnya kita akan ke pasca percakapan, begitu ya Ibu Riana ya, tahapan yang kita lalui. Baiklah, saya akan mulai dengan pertanyaan untuk Ibu Riana sebagai coachnya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam percakapan nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Bu, kompetensi membangun hubungan baik dengan coachi saya dan juga keterampilan berkomunikasi. Iya, secara spesifiknya selama observasi, Ibu Riana akan memilih kompetensi yang mana, Ibu Riana? Kompetensi seorang coach dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Bu Kus. Iya, baik. Kita lanjut untuk indikator ketercapaian untuk tujuan pengembangan coaching yang Ibu Riana pilih, yaitu pertanyaan berbobot. Indikatornya apa yang ingin Ibu Riana capai? Indikator yang ingin saya capai dalam percakapan nanti yaitu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berorientasi pada hasil, fokus pada solusi, dan saya bisa menuntun dan memfasilitasi coachi saya sehingga coachi saya bisa menyampaikan potensinya, solusinya, Mem. Iya. Baik, berdasarkan prasupervisi tadi yang sudah kita bincang-bincang ya Ibu Riana, saya persilakan kepada Ibu Riana sebagai coachnya dan Ibu Sri sebagai coachinya. Silakan Ibu Riana dan Ibu Sri. Terima kasih, Baik, terima Ibu Kus. kasih, Memkus. Baik, Ibu Sri, kita mulai percakapan coaching hari ini ya. Ya, siap Ibu. Ya, kalau saya batuk-batuk. Iya, cepat sembuh Ibu ya. Sedang tidak enak badan, iya. Baik, kita mulai ya. Ya, Ibu Sri, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Ibu Riana. Alhamdulillah sedikit. Ya, alhamdulillah sedikit baik Ibu. Kemarin nyari saya. Iya, benar Ibu. Ada cerita apa nih Bu Sri? Gini Kayaknya Ibu. mau cerita-cerita. Ya, jadi saya mau cerita nih sama Ibu. Kan boleh. Ya, kan di akhir-akhir semester ini pasti kita guru banyak tagihan ya Bu ya, terutama tagihan tentang nilai peserta didik gitu. Nah, saya tuh sedikit merasa kecewa, bukan kecewa sih Bu ya, merasa gimana ya, merasa sedikit kurang
kurang nyaman gitu atau kurang sesuai gitu dengan saya, tentang penilaian untuk, murid-murid ini. Jadi di sekolah saya itu tim penilainya memberikan batasan nilai, yang diberikan itu harus minimalnya B, Ibu, gitu. Oh gitu. Jadi fokus percakapan kita pada hari ini adalah mengenai nilai anak yang menurut Bu Sri belum sesuai ya Bu Sri ya dengan keadaan atau realita sebenarnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Uh, Ibu. terus menurut Bu Sri hambatannya itu seperti apa Bu? Iya, jadi karena nilai yang diberikan itu harus minimal B, Ya, artinya kan semua anak mendapatkan nilai yang sama ya, Bu, ya. Jadi, baik. baik itu anak-anak yang, rajin atau yang masih perlu bimbingan tetap juga dia harus dikasih minimal B. Nah, itu membuat saya tuh seperti, merasa kurang sesuai saja, Bu, gitu. Karena, eee, nanti di semester berikutnya anak-anak tersebut yang mendapat nilai yang mungkin belum sesuai dengan nilai B itu akan merasa, "Ah, mudah aja besok kan dikasih nilai B juga," gitu. Jadi anak-anak akan Hmm. merasa tidak, apa ya, tidak kita sebagai guru tuh merasa seperti tidak dihargai gitu, Bu. Hmm, baik. Jadi yang paling penting sebenarnya menurut Bu Sri itu apa Bu? Ya, menurut saya mungkin tim penilai perlu juga gitu berdiskusi dengan guru-guru tentang bagaimana Hmm, pengelolaan nilai ini, Bu, gitu ya. Karena kan hmm, saya bersama rekan-rekan guru lain juga eee, maunya kita kan maunya ya juga ngasih nilai itu pasti nilai yang terbaik dong ya, Bu, ya. Tapi ya betul. dalam kategori yang juga mendidik gitu. Iya. Ya itu, Bu, jadi saya tuh berharapnya tim penilai itu ngasih ruang untuk kita guru berdiskusi bersama, bagaimana rank-nya gitu, ada batasan tidak, apakah memang harus semua dikasih B gitu, atau apa solusinya untuk bisa dapat B anak-anak itu, gitu Ibu. Oke, kira-kira menurut Bu Sri dari solusi yang Ibu Sri katakan tadi, adakah konsekuensi dari setiap solusi yang Ibu pertimbangkan dengan berdiskusi dan Iya. coba Ya, konsekuensi pasti ada ya, Ibu, ya. Terutama, ya, dengan saya memberikan, apa namanya, pernyataan atau masukan atau saran kepada tim penilai, tentu kan tidak semua juga bisa menerima hal itu ya, Bu, ya. Karena mereka juga betul. mungkin berpikir bahwa mereka sudah melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan, apa yang diarahkan oleh kepala sekolah, gitu, Ibu. Jadi tantangannya tersendiri adalah apakah, saran tersebut akan diterima gitu, Ibu. Oke. Nah, sekarang perasaan Bu Sri gimana dengan nilai yang tadi yang menurut Bu Sri tidak sesuai tadi? Ya itu tadi, Bu, perasaan saya tuh ngerasa, kok bisa gitu semua anak disamaratakan gitu, nilainya minimal B Iya, gitu. Sedangkan untuk nilai B itu kan rank-nya lumayan jauh ya, Bu, ya, 10 rank lah betul. gitu. Mhm. Sedangkan untuk ngasih C aja mungkin bagi anak-anak yang mohon maaf ya, Bu, ya, mungkin anak-anak yang nggak pernah sekolah atau bermasalah terhadap gurunya dan tidak membuat tugas segala macamnya, mungkin kategori C mungkin bagi sebagian guru mungkin belum belum begitu layak juga gitu, apalagi Oke, dikasih B gitu. iya. Baik, nah kira-kira strategi yang akan Ibu Sri capai, untuk mencapai tujuan ini apa yang Ibu Sri lakukan? Saya sih, berusaha untuk, apa namanya, melakukannya yaitu dulu, Bu, saya mungkin melakukan pendekatan pendekatan dulu kepada rekan-rekan saya yang berada di tim penilai, terutama rekan-rekan yang mungkin, eee, dekat dengan saya ya, Bu, ya, mungkin biar saya bisa Ya, berbicaranya lebih, dari hati ke hati enak ya, gitu. Iya, heeh, Ibu, iya agar karena lebih dekat, betul, iya. iya. Terus prioritasnya yang Ibu Sri siapkan dengan, mengajak teman-teman dekat tadi berkumpul itu apa Bu Sri? Ya, saya harapin sih kalau dengan mereka saya tuh bisa menyampaikan, "Ini loh inspirasi kami," gitu. Bagaimana nilai ini gitu ya, nilai yang tadi disampaikan minimal B itu, kategorinya anak yang seperti apa dan bagaimana gitu. Apakah semua anak harus mendapatkan nilai B? Atau mungkin kalau misalnya tidak semua,
bisa tidak semua dikasih nilai B gitu ya, anak yang dalam kategori bimbingan ini apa yang harus kita lakukan gitu agar nilainya juga, tidak terlalu rendah gitu, tetapi juga tidak terlalu membuat guru menjadi, merasa terintimidasi dengan harus ngasih nilai B Nah, gitu, Bu. iya betul sekali. Itu yang paling penting ya Bu ya, supaya tidak mengintimidasi yang lainnya, adil kita ya dalam memberikan penilaian sehingga guru dan murid sama-sama puas. Iya Nah, benar. kira-kira, bagaimana antisipasi Bu Sri dalam mengatasi hambatan? Kalau ada hambatan nantinya antisipasinya apa? Iya, baik dalam, strategi yang tadi mungkin saya sampaikan tadi, Bu, mungkin akan Ya, terjadi penolakan gitu ya, tapi mhm, saya memahami bahwa apapun yang, diberikan saran kepada rekan saya, itu pasti akan melalui, pertanggungjawaban dari kepala sekolah. Artinya, eee pastinya saya butuh dukungan dari rekan saya, rekan-rekan guru gitu ya, Bu, ya, untuk iya, bisa bersama-sama nih kita maunya seperti apa gitu. Nah, kalaupun terjadi penolakan ya mungkin saya akan mengelola dulu diri saya nih, Bu, gitu, sosial emosional saya. Mungkin, saya harus menerima dulu apa yang menjadi prioritas dari sekolah gitu, Ibu. Karena kan memang saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya gitu. iya. Jadi Ibu Sri mencari apa ya, ngobrol dengan teman dekat dulu, berdiskusi gitu ya. Nah, eee, apa komitmen Ibu nanti dalam melakukan rencana aksi ini, Bu? Ya komitmen saya sih saya akan berusaha menjelaskan kepada rekan-rekan saya bahwa, seperti ini loh penilaiannya gitu. Kalau kita sebagai tim penilai itu ngasih nilai, olahan nilai ujian, kita ngarapin guru-guru ngasih B, ya yang nilai yang kita olah juga harusnya minimal B gitu. Jangan dari panitia Mhm, itu masih nilainya di bawah B, tapi guru dipaksa untuk mengolah nilai akhirnya jadi B gitu. Harusnya, seimbang tuh atau sejalan gitu antara nilai yang diolah panitia sama nilai yang nanti diolah sama guru di nilai akhirnya gitu, Bu. Nah, komitmen saya sih, saya bisa menyampaikan hal itu kepada rekan-rekan saya untuk bisa memotivasi mereka, seperti apa penilaian yang diinginkan atau yang diharapkan gitu. oke, Gitu ya, Bu. baik. Heeh, bagus sekali Bu Sri. Itu sudah ada Ibu Sri ya rencana aksinya. Nah, kira-kira nanti dukungan dari siapa yang Ibu Sri harapkan membantu Ibu dalam menjalankan, komitmen ini Bu Sri? Baik, karena ini berhubungan sama rekan-rekan guru lainnya ya, Bu, ya, saya ngarapin banget Iya, dukungan dari teman-teman saya guru gitu ya, kemudian saya iya, juga ngarapin dukungan dari kepala sekolah. Mungkin saya bisa iya, menyampaikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah gitu ya, Bu, ya, betul. atas, apa namanya, apa yang mungkin, saya risaukan tersebut. Baru nanti saya izin dulu nih, boleh nggak saya ngasih, apa namanya tuh, mmm saran atau pendapat saya Iya, gitu kepada rekan pandangan guru gitu ya. lain iya, heeh, gitu, Bu. Mhm, bagus Bu Sri. Nah, terus tindak lanjut dari, eee, sesi percakapan ini nantinya apa nih setelah Bu Sri udah tahu aksi nyata, aksi-aksi yang akan Ibu Sri lakukan? Iya itu, Ibu, ya, tadi saya, mau berbicara dulu ke rekan-rekan saya yang terdekat dulu nih, di beberapa tim penilai yang mungkin dekat dengan saya, agar saya bisa bicara dari hati ke hati gitu. Harapannya nanti Ya, dari situ teman-teman saya ini bisa menyampaikan kepada tim yang lainnya gitu. Dan saya juga berusaha untuk bisa apa ya, berdiskusilah dengan kepala sekolah, tentang penilaian ini, gitu, Bu. oke. Kira-kira kapan itu Bu Sri mau dilaksanakan? Rencana saya besok deh, Bu, ya, karena kan udah mau di ujung-ujung nih, jadi harus gerak Ya cepat nih, Bu. betul. Iya, karena udah mau penilaian ya, UAS-nya udah mau selesai. Iya Baik Ibu Sri, boleh banget itu aksinya dijalankan dulu, sehingga mungkin nanti ada beberapa temen yang juga sama pikirannya sama Bu Sri kan terbantu juga ya, iya, Ibu. anak-anak juga merasakan keadilan dalam melakukan penilaian. Ya, Iya jangan lupa sesuai dengan karakter dan potensi peserta didik juga Bu Sri.
Iya benar Ibu. Nah sekarang perasaan Ibu Sri kalau sekarang bagaimana setelah percakapan coaching ini? Iya, setelah percakapan ini saya merasa jauh lebih tenang ya Bu ya, jauh lebih lega gitu. Hmm, daripada yang Dan tadi Bu Sri ya? iya, jadi kalau tadi tuh kayaknya kesel banget gitu, kenapa harus Iya ya, dipaksakan gitu kan. Tetapi setelah betul. melalui percakapan ini saya merasa ya saya juga harus berkontribusi nih untuk bisa Betul. membicarakan apa yang menjadi pikiran saya gitu Ibu. Iya, iya, oke. Baik, kalau begitu saya tunggu Ibu Sri, kelanjutannya bagaimana. Nanti habis Ibu Sri melakukan rencananya, kita bisa, melakukan, refleksi bersama lagi berdua dengan percakapan seperti ini lagi, ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita kembangkan bersama-sama untuk kebaikan sekolah kita, Bu Sri. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Riana. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu Riana. Terima kasih udah memberikan sedikit apa namanya saran dan motivasi kepada saya. Terima kasih Ibu Riana. Iya, Ibu Sri sama-sama. Baik Ibu Sri, kita tunggu ininya ya, kelanjutannya bagaimana ya. Siap Ibu. Baik, Ibu Sri saya sudahi dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Ibu Riana. Suaranya Mem masih nonaktif. Baik, terima kasih Ibu Sri dan Ibu Riana. Selama pengamatan saya, proses coachingnya berjalan dengan baik. Ibu Riana juga mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Ibu Riana juga mendengarkan dengan aktif, bersifat terbuka, bersifat eksploratif kepada kucinya, juga membantu kucinya itu untuk bisa merenung, mengingat, dan merangkai fakta-fakta sehingga dapat menemukan apa yang terjadi pada dirinya. Ya, itu di pengamatan saya ya Ibu Riana. Baik, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan kepada Ibu Riana ini ya. Dalam tahapan coaching tadi yang dilakukan Ibu Riana, indikator apa yang masih perlu Ibu Riana kembangkan dalam proses tadi? Suaranya masih nonaktif Bu Riana. Mohon maaf Bu Sri, Memkus. Ini Bu, kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan yakni kompetensi dalam memfasilitasi pembelajaran Ibu Kus. Iya. Karena tadi materi yang disampaikan oleh coach saya itu kan mengenai pembelajaran penilaian gitu. Jadi keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Iya, tadi Ibu Riana juga sudah sangat baik ya, tidak melakukannya dengan terburu-buru, juga menyampaikan pertanyaan aksi nyata apa yang harus dilakukan oleh kucinya ya Ibu Riana ya. Lalu Bu Riana juga tidak memberikan asumsi berdasarkan pengalaman Ibu Riana, walaupun Ibu Riana ingin menyampaikan tadi kelihatannya pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah Ibu Riana alami, tapi Ibu Riana berusaha tidak memberikan asumsi. Juga dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Riana berikan, berdasarkan catatan saya ini, Ibu Riana tidak menggunakan kata mengapa, tapi menggunakan kata apa. Itu sangat bagus sekali di dalam konsep coaching yang Ibu Riana pilih, yaitu mengajukan pertanyaan dengan berbobot ya Ibu Riana. Baik, ini pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Riana. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Riana kembangkan secara mendasar pada peristiwa coaching yang baru dilakukan untuk menginspirasi Ibu Riana sebagai coach di sini? Iya, tadi kan yang capaian indikator yang sudah saya merasa saya sudah tercapai atau belum itu keterampilan berkomunikasi, Bu Kus.
Karena kalau keterampilan berkomunikasi itu kan kita perlu skill ya Bu Kus ya. Maksudnya karena Dinginnya pembiasaan. Nah, yang ingin saya lebih kembangkan lagi tadi itu bagaimana saya bisa menyampaikan habis kota mama ya pertanyaan yang Allah. berbobot dengan skill komunikasi yang baik sehingga percakapan antara coach dan coach itu sistematis, Ibu Kus. Iya, baik. Terima kasih Ibu Riana dan Ibu Sri. Sangat baik apa yang sudah kita lakukan hari ini di tugas konsep kita ini untuk ketercapaian prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan sudah kita lalui. Kita akhirin. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Riana. Terima kasih Ibu Sama-sama Sri. Ibu Kus. Terima kasih. Terima kasih Ibuku, Ibu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Ya, selamat siang Ibu Kus dan Ibu Riana. Selamat siang. Baik, untuk percakapan hari ini, untuk demonstrasi kontekstual hari ini, saya ingin tahu terlebih dahulu siapa yang menjadi coach dan siapa yang menjadi coachee. Iya, saya menjadi coachnya dan Ibu Riana coachnya. Oke, baik. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Ibuku sebagai coach ya Ibu. Untuk penilaian hari ini ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Pertama saya ingin menanyakan dulu nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada percakapan coaching hari ini? Mendengarkan dengan aktif Ibu Sri. Baik, nah untuk mendengarkan dengan aktif itu spesifiknya yang akan diobservasi kira-kira yang mana ya Ibu ya? Ya, saya tidak menjudgment kunci saya tidak memberikan penilaian, saya tidak memberikan asumsi, dan saya tidak melabelin, dan saya juga tidak memberi kunci saya dari sudut pandang pribadi saya. Ya, baik. Untuk tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira indikator ketercapaiannya nanti dilihat dari apa Ibu? Saya akan mendengarkan dengan rasa, dengan empati kepada kunci saya. Baik, untuk hari ini silahkan Ibu Kus dan Ibu Riana melakukan percakapan. Saya akan melihat dan mengobservasi percakapan yang Ibu lakukan. Kepada Ibu Kus dan Ibu Riana, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Memkus. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sedikit masih ada batuknya dan pileknya, Bu Kus. Ya, semoga cepat sehat ya Ibu Riana. Iya. Baik, kita mulai. Berdasarkan janji lewat telepon yang sudah kita lakukan ya Ibu Riana. Saya, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Riana ini? Iya Ibu Kus, sebelumnya saya maaf dulu kalau mengganggu, saya telepon karena saya mau mencari waktu yang pas saat Ibu Kus nggak ada kerjaan gitu Bu. Mudah-mudahan nggak mengganggu ya Bu. Tidak. Saya mau curhat ini Bu. Silakan Ibu Riana. Iya, gini Bu, seperti yang Ibu tahu kan, saya tuh di sekolah banyak megang amanah Bu Kus. Jadi kayak double job itu. Jadi membuat saya tuh cepat stres, banyak beban pikiran, gitu Bu Kus. Oh, begitu ya Ibu Riana. Kalau boleh saya tahu, jobnya apa saja Ibu Riana? Ya, seperti yang Ibu tahu kan, saya kepala perpustakaan Bu. Ya, walaupun
kepala perpustakaan nggak banyak kerjaannya, tapi misalnya barengan kerja dengan amanah lain itu juga bikin pusing juga kan Bu. Selain itu kan, selain kepala perpustakaan, saya juga koordinator P5 Bu. Jadi seperti kemarin kita blok P5 itu Bu, sebagai koordinator saya harus bisa mengkoordinir teman-teman fasilitator, membuat modulnya, membuat tahapan-tahapannya seperti itu. Terus saya juga megang di media center sekolah kan Bu, ada YouTube, Instagram, website sekolah. Aku juga tahu saya wali kelas Bu. Ya kalau wali kelas anak hotel kan Bu tahu sendiri Bu anaknya bagaimana. Jadi kayaknya menurut Bu Kus gimana ya saya ya Bu ya? Ibu Riana bahagia menjalani pekerjaan Ibu Riana, menyukainya. Kalau suka Bu, karena semua sesuai passion saya, sesuai hobi saya. Sejauh ini di pengamatan saya, Ibu Riana bisa menyelesaikannya dengan baik, Ibu. Oh iya Bu, iya tapi ya itu Bu, kalau banyak masalah ya ini pas bentrok-bentrok gitu Bu. Nah saya contohnya saya koordinator P5 Bu. Habis koordinator belum selesai saya harus ngedit kegiatan P5-nya untuk YouTube. Padahal di sisi lain di lapangan saya juga harus ngecek fasilitator saya ngajar P5 sesuai pedoman apa enggak gitu. Tapi saya juga dikejar editan. Ya kalau orang iya Bu. Iya Bu Riana, silakan. Ya, maksudnya kalau orang lain lihat memang oh bagus, jalannya bagus, tapi maksudnya tingkat kesetresannya kan lebih tinggi Bu, apalagi ini kan kalau capek kan kayak sekarang batuk, pilek, rasanya badan juga sakit-sakit Bu. Sejauh ini ada yang membantu Ibu Riana dalam pekerjaan Ibu Riana? Ada Bu, ada teman-teman ada. Mensupport Ibu Riana dengan baik? Iya Bu, ya cukup mensupport dengan baik. Saya perhatikan Ibu Riana juga enjoy, bahagia, dalam kegiatan berjalan dengan baik. Iya Bu. Tidak ada masalah sebenarnya Ibu Riana. Iya, pekerjaan yang menuntut ya Ibu Riana. Iya Bu. Menurut Ibu Kus gimana ya Bu ya? Kalau dari Ibu Riana mungkin penjadwalannya ada yang Ya mungkin saya bisa itu Bu ya menjadwalkan kegiatan itu dengan rapi dan terprogram ya Bu. Iya. Jangka waktu penyelesaiannya gimana Ibu? Sepertinya harus buat rencana program itu yang ada jadwal-jadwalnya supaya tidak bentrok satu sama lain kegiatannya Bu. Untuk penyelesaiannya Ibu Riana bagaimana? Saya mengajak teman-teman yang bisa misalnya kayak media center berarti yang bisa ngedit jadikan dalam satu tim Bu. Jadi kalau saya nggak bisa berarti ada teman saya yang backup kerjaan saya seperti itu Bu ya. Perasaan Ibu Riana bagaimana sekarang Ibu Riana? Perasaannya lega lah. Ya. Ya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu Riana? Sepertinya tidak Bu. Nanti kalau sudah saya lakukan, saya akan menemui Ibu lagi boleh Bu? Boleh, saya terbuka. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Riana. Nyaman ya Bu Riana? Bahagia ya hari ini? Iya Bu, iya alhamdulillah Ibu. Sifatnya di sini kita berdiskusi dan sharing ya Ibu Riana. Terima kasih Ibu Riana. Ya, terima kasih Buku, sayang makasih ya Bu sudah mau dengar curhat saya. Oke, baik.
terima kasih Ibu Kus dan Ibu Riana. Saya akan menanyakan kepada Ibu Kus, saat melakukan percakapan coaching tadi, apakah indikator yang Ibu sebutkan sudah tercapai, Ibu? Iya, sudah tercapai walaupun saya hampir memberikan kunci saya dengan pengalaman pribadi saya, tapi berusaha saya tahan, Bu Sri. Ya, baik sekali. Tadi saya lihat dan saya dengarkan percakapan Ibu dan Ibu Riana sebagai coach dan coachee memang apa ya, berusaha untuk mendengarkan dengan baik, tidak memberi asumsi dan tidak melabeli. Kemudian Ibu mungkin saja bisa memberikan solusi ya Bu ya atas masalah yang Ibu Riana hadapi karena mungkin Ibu pasti tahu kegiatan-kegiatan Ibu Riana sehari-hari seperti apa. Nah, Ibu sudah menjalankan diri Ibu sebagai coach pendengar yang baik ya, berusaha untuk mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali potensi dari coaching-nya. Baik Ibu, saya akan menanyakan kembali, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu Sri. Iya, baik, benar sekali ya Ibu ya. Jadi untuk mengembangkan keterampilan coaching salah satunya juga adalah memberikan pertanyaan yang reflektif atau berbobot. Nah, nanti mudah-mudahan dengan perjalanan waktu keterampilan coaching Ibu Kus juga terus meningkat ya Ibu ya, seperti yang Ibu harapkan nanti. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini Ibu-ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia. Iya, salam bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri, Ibu Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riana. Selamat siang. Apa kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, baik. Kita kembali lagi di perjumpaan kita untuk membuat tugas demonstrasi kontekstual ya. Ini salah satu cara juga untuk meningkatkan skill coaching kita ya, supaya terlatih. Nah, kemarin kita sudah melakukannya di SMK 4, terus kita lanjutkan lagi bertiga di ruang Jimit ini. Oke, baik. Coachingnya kalau tidak salah Ibu Sri ya? Iya, benar Ibu. Iya, baik Ibu Sri, nanti coachingnya Ibu Kus. Oke, baik, nanti saya melakukan beberapa pertanyaan ya, dan pengamatan, juga observasi percakapan coaching yang Ibu-ibu lakukan. Baik, untuk pra observasi saya mengajukan pertanyaan dulu ke Ibu Sri nih. Iya, Ibu, silakan. Ya. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang mau Ibu Sri kembangkan dari percakapan coaching ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada percakapan coaching ini tentu saya ingin percakapan ini sesuai dengan alur Tirta, kemudian saya ingin mengembangkan keterampilan presence saya, Bu. Presence ya, Bu ya? Iya, baik. Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kompetensi yang akan diobservasi ini yang lebih spesifiknya di mana? Di bagian apa, Bu Sri? Iya, Ibu. Jadi pada kegiatan percakapan ini saya ingin lebih fokus kepada mitra saya atau coach saya, kemudian hadir, kemudian terbuka dan ingin tahu dengan apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya memiliki kesadaran yang kuat serta mampu melihat peluang dan masa depan, gitu Bu. Oke, peluang yang dimiliki oleh coach ya.
Oke, baik. Pertanyaan terakhir sebelum percakapan coaching, indikator ketercapaiannya kira-kira apa nih Bu Sri dari sekian banyak kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Ya, indikatornya adalah yang pertama itu fokusnya dulu lah Ibu ya. Jadi Iya. saya ingin indikator ketercapaian nanti saya lebih fokus kepada mitra saya, kemudian mitra saya merasa nyaman dengan adanya proses percakapan ini, kemudian mitra saya juga atau coach saya ini juga dapat menemukan peluang atau kesempatan dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Menemukan potensi coach ya, Ibu Sri. Oke, baik. Ya, siap, Saya Ibu. sudah memahami nanti apa yang akan Ibu Sri lakukan sebagai coach. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja ya percakapan coaching kita mulai. Ibu Sri dan Ibu Kus, bisa? Ya, bisa, Iya. Ibu. Ibu Sri? Ya, siap, Ibu. Oke, silakan ya. Dimulai sekarang. Baik. Terima kasih, Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kusnaningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Iya, dalam agenda virtual ini kita sebelumnya sudah janjian ya Ibu ya untuk berbicara, kemudian bertemu secara online bersama Ibu. Baik Ibu Kus, mungkin Ibu boleh menyampaikan apa yang akan Ibu bicarakan sebelumnya seperti yang Ibu sampaikan kepada saya. Ada yang ingin disampaikan? Iya, Ibu Sri, begini ceritanya. Tadi malam saya itu terima telepon. Wali kelas marah-marah kepada saya karena ada siswa yang 1 minggu mau ujian diterima pindah ke SMK 4 dari SMK 2. Ya, saya kesal ya Bu Sri ya. Ya, Oke, baik Ibu. Jadi, bagaimana perasaan Ibu setelah menerima telepon dari rekan Ibu tersebut? kecewa, marah. Gitu. Kira-kira apa yang disampaikan oleh rekan Ibu sehingga Ibu merasa kecewa, merasa marah dengan hal tersebut, Ibu? Iya, begini, SMK 2 itu kan dia jurusannya UPW, Usaha Perjalanan Wisata, pindah ke jurusan perhotelan. Oke. Setahu saya tidak ada masalah jika saya menerimanya pindah, karena kan satu rumpun. Di namanya itu program keahlian Ibu Sri, Oke. program keahlian namanya Usaha Perjalanan Wisata dan Perhotelan. Baru konsentrasi keahliannya ada 2, 1 itu usaha perjalanan, 2 perhotelan. Kan dia duduknya di kelas 10. Nah, belajarnya kan dasar-dasar pariwisata. Jika pindah, sebenarnya pelajarannya sama. Tahapan yang dipelajarin yaitu dasar-dasar pariwisata. Oke, dari Ibu yang Ibu sampaikan tadi, gitu ya Ibu ya. Sudahkah Ibu menyampaikan hal tersebut kepada rekan Ibu? Gitu. Belum Ibu Sri, belum saya sampaikan ya karena dia emosi, ya saya yang dengerin aja. Mau dijelasin juga nggak masuk kali. Oke, ya. Berarti Ibu belum menjelaskan hal tersebut kepada rekan Ibu ya, Ibu ya. Nah, untuk hal atau kejadian ini gitu Ibu ya, bagaimana dengan harapan Ibu nanti gitu? Setelah percakapan ini nanti Ibu berharapnya apa? Harapan saya, ya saya ketemu langsung dengan ibu tadi. Saya jelaskan, mungkin ibunya kurang memahami karena di rumpunnya kan dasarnya mungkin pelajaran umum ya Bu ya. Nah, atau konseling Ibu itu kalau tidak salah. Nah, karena di konseling kan tidak belajar rumpun-rumpun di kejuruan. Nanti saya coba jelaskan rumpun itu. Lalu saya jelaskan mapelnya itu sama, elemen yang dipelajarin juga sama. Sebenarnya tidak ada masalah.
siswa itu pindah ke SMK 4. Saya coba jelaskan, saya janjian dulu. Tadi pagi sih sudah janjian, tapi ibunya ngawas ujian, Ibu Sri. Mungkin nanti siang saya menemui ibu tersebut. Oke. Baik Ibu Kus, dengan kondisi yang saat ini kan rekan Ibu itu sudah menelpon Ibu, kemudian, seperti yang Ibu sampaikan tadi, marah, kemudian Ibu juga merasa kecewa. Itu kondisi sekarang ini kalau dikasih skala itu skala berapa sih, Bu? Kalau diberi skala ya, kalau dengar teleponnya tadi malam ya ada skala 9. Makanya kayaknya saya menjelaskannya nanti pagi kayaknya terlalu cepat. Kalau siang kan waktunya agak lama. Oke, jadi Ibu berharap nanti skala idealnya 9 ya, Bu, ya? Ya, Oke, di skala 9 itu kira-kira apa indikatornya, Ibu? di skala 9 ya bisa memahami penjelasan saya dengan baik dan bisa menganalisa apa yang saya paparkan dengan baik. Oke, dengan begitu, dengan harapan Ibu tadi indikator, yang Ibu sebutkan, kemudian kondisi ideal yang 9, apa rencana Ibu untuk mewujudkannya, Ibu? Rencana saya untuk mewujudkannya duduk bersama, membuka laptop, nanti bersama, nanti membuka di e-rapor, biar nanti sama-sama memahami bahwa e-rapor tuh ini loh isinya, lalu di program kalian tuh ini loh isinya, rumpunnya tuh ini isinya, lalu dasar tujuan tuh ini loh isinya, elemennya apa aja yang dipelajarin itu sama ternyata. Saya coba buka bersama beliau, ibu tersebut, kami belajar atau diskusi bersama. Oke, kira-kira dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan ini, Bu? Agar, apa namanya, eee, kegiatan ini dapat berjalan dengan sesuai harapan Ibu. Ya, kalau bisa nanti saya harapkan Ibu Sri juga hadir ketika saya menjelaskan kepada ibu tersebut untuk memperkuat apa yang Oke, berarti Ibu membutuhkan saya untuk bersama Ibu ya, Ibu, ya? Iya, kira-kira kapan Ibu kita akan melakukannya, Bu? kalau tadi sih pagi janji karena dia ngawas ujian, siang nanti Ibu habis zuhur. Oke, nanti kita coba habis zuhur ya, Bu, ya, bertemu sama ibu dari guru tersebut. Ada lagi mungkin yang akan Ibu sampaikan? Tidak ada Ibu Sri, nanti saya juga mau ngurus ujian, nanti juga saya mau buka-buka laptop dulu sebelum janjian sama ibu tersebut. Oke, baik. Nanti kita bersama-sama ya, Bu, ya, untuk melaksanakan, apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Terima kasih, Buku. Bagaimana perasaannya? Sudah sedikit lega? Masih merasa kecewa dan kesal, Ibu? Alhamdulillah rasanya lega Ibu Sri. Oke, baik. Terima kasih, Bu Kus, untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dulu ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Sama-sama, Ibu Kus. Silakan, Bu Riana. Ya, alhamdulillah percakapan yang sangat baik sekali antara coach dan coachee. Oke, baik, sebelum saya memaparkan hasil observasi saya, Ibu Sri, Ya, Ibu. saya akan bertanya nih kepada Ibu selaku coach. Saat Ibu melakukan percakapan tadi, kira-kira indikator yang Ibu sampaikan sebelumnya tadi yang berat tadi sudah tercapai apa belum ya, Bu Sri? Ya, baik, Ibu. Ya, baik Ibu. Tadi pada saat percakapan bersama coach saya, Ibuku, saya berusaha untuk hadir, kemudian mendengarkan dan fokus terhadap coach saya atau lawan bicara saya. Saya juga berusaha untuk menatapnya walaupun secara daring, kemudian saya juga berusaha menanggapi jawaban dari coach saya. Oke, baik. Betul sekali Ibu Sri. Jadi yang Ibu Sri lakukan sebagai coach tadi, dari pengamatan atau observasi saya, ini Bu Sri sudah sangat bagus sekali.
percakapannya sistematis, ya. Kemudian dari catatan saya juga Bu Sri sebagai coach juga bisa menuntun, memfasilitasi dan memaksimalkan potensi coachee, sehingga coachee mampu berbicara senyamannya untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, apalagi tadi kan sepertinya perannya adalah Bu Sri karena diajak untuk mengikuti aksinya, berarti mungkin di sini adalah Bu Sri sebagai kepala sekolah ya. Iya, mungkin seperti Iya. itu, Bu. Iya, jadi percakapan sudah sangat sistematis, sudah bagus sekali, sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian indikator yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, Tirta ya, sudah saya lihat sudah cukup bagus. Dari tujuan sampai ke tanggung jawab semua sudah Ibu Sri lakukan sebagai coach. Oke, baik sekali. Dan presence untuk fokus kepada mitra sehingga mitra merasa nyaman dan menemukan potensinya juga sudah menurut saya sudah tercapai. Nah, saya tanyakan lagi nih Bu sama Bu Sri, kalau menurut Bu Sri kompetensi apa nih dari yang sudah kita lakukan ini, Bu Sri sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Ibu Sri lebih kembangkan Ibu? Iya, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot atau reflektif ya Bu ya. Karena kan dalam menggali potensi coaching kita membutuhkan keterampilan untuk bertanya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan reflektif. Mungkin itu yang perlu saya kembangkan dan tingkatkan lagi Bu. Ya. Iya, baik. Baik Ibu Sri, betul sekali percakapan coaching ini tentunya nanti tentunya akan sering kita lakukan karena memang dalam upaya menemukan potensi coach kita, misalnya coach itu murid ya, sehingga bisa murid menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya dengan menemukan potensinya dan kita sebagai guru mengarahkan dan menuntun. Terima kasih Bu Sri dan Ibu Kus. Terima kasih Bu Riana. Kalau ya, sama-sama. Terima kasih Ibu.